Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian yang rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana-sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom! Hi, princess and princesses, awesome kids. Yes, I am. Yes. Hey, apa kabar semuanya? Pasti baik-baik saja kan? Hehehe, tetap bersuka cita. Tetap di dalam Tuhan, semuanya sehat-sehat. Dan sekarang kita mau menari memuji Tuhan, ya. Dan tema minggu ini adalah mujizat Tuhan Yesus. Dan tema yang pertama itu adalah orang lumpuh lewat atap rumah. Hebat ya Tuhan Yesus ya. Makanya tidak ada alasan untuk tidak bersuka cita. Yang sedih-sedih, yang marah-marah, yang cemberut-cemberut, ayo tersenyum. Dan sekarang yuk kita bangkit berdiri yuk. Ayo yuk, tuh yang sebelah sana, yang di belakang. Ayo ke depan. Berdiri ya. Dah lihat kanan kirinya sudah. Boleh kasih tos ya, kasih high five. Bilang I love you. Jesus love you. Oke. Nah, sekarang kita berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan pujian dan penyembahan kita dan juga firman Tuhan ya. Yuk, sekarang sikap berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah bagi kami. Terima kasih Engkau Allah yang menyertai dan memelihara kami selalu. Dan Engkau Allah yang selalu memberikan mukjizat yang nyata bagi kami. Kami percaya di tangan-Mu masa depan kami indah adanya. Dan seperti yang sudah Kau ajarkan di dalam Alkitab, kami mau berdoa dengan iman kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menari memuji Tuhan, kecaplah dan rasakan kasih setia Tuhan. Haleluya. Ayo.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yeah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Yeay! Kasih setia Tuhan selamanya untuk kita semua. Wow, mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lagi. Lompat. Tetap bersukacita. Dan sekarang kita siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan Yesus, ya. Mari kita bersyukur, mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ayo kita angkat kedua tangan kita dan kita sembah Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidup. Ya Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana-Mu.
rencanamu. Yes, 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 yes. Sekarang sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Wow, lingkaran besar. Lebih besar lagi. Lompat, 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 lompat. Dan siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Ayo semuanya duduk yang rapi. Tidak lari-lari, tidak jalan-jalan, tidak marah-marah, tidak nangis-nangis, tidak ngunyah-ngunyah ya seperti biasa. Tidak tiduran juga. Kita duduk yang rapi, tenang. Ambil catatannya, buku catatan dan pensil atau pulpennya. Kita mencatat firman Tuhan pada hari ini. Ya. Kak Antes dan juga kakak-kakak trainer Awesome Kids GBI Glow Fellowship Center mengucapkan selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan I love you. Kakak-kakak trainer juga I love you because Jesus love you and me. Hahaha. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. 2020, tahun perkenanan Tuhan. Sekali lagi adik-adik, 2020, tahun perkenanan Tuhan. Jumpa lagi bersama Kak Priska di sini untuk menyampaikan firman Tuhan buat adik-adik di hari Minggu ini. Oke, sekarang siapa nih adik-adik yang sudah siap dengarkan firman Tuhan? Wah, sudah pada siap. Sekarang kalau gitu kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami sudah menyanyi untuk Tuhan, memuji Tuhan, dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus bantu kami ya, supaya kami duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Semua yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Wah, senang sekali Kak Priska hari ini bisa menyampaikan firman Tuhan lagi buat adik-adik di rumah. Tahu nggak adik-adik? Sekarang itu sudah masuk bulan yang baru. Siapa yang tahu ini sudah bulan apa? Iya, November. Sekarang kita sudah masuk bulan November. Betul adik-adik. Nah, sekarang kita udah masuk bulan yang baru. Berarti kita harus selalu mengucap syukur nih sama Tuhan Yesus. Berarti kita sudah melewati 1 bulan lagi dalam kasih karunia Tuhan. Ya kan adik-adik? Nah sekarang hari ini Kak Priska mau menceritakan firman Tuhan yang menceritakan tentang orang lumpuh yang diturunkan dari mana? Dari pohon? Bukan dari pohon. Orang lumpuh yang diturunkan dari air.
dosa, orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus loh. Adik-adik udah siap dengarkan belum? Nah, kalau udah siap dengarkan, kita dengarkan ya. Dan kita nonton tayangan firman Tuhan berikut ini. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Pada waktu itu berita tentang Yesus sudah menyebar sampai kemana-mana, sehingga banyak sekali orang mau mendengarkan ajaran Yesus. Orang-orang datang dari desa Galilea, Yudea, dan juga dari Yerusalem. Selain orang-orang itu, ada juga orang Farisi yang datang mendengarkan Yesus. Saat itu datang juga beberapa orang yang mengusung seorang yang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha ingin membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tapi karena di sana sangat penuh, jadi mereka tidak bisa masuk. Nah, kemudian mereka menemukan akal. Mereka mau masuk dari atap rumah. Jadi mereka naik ke atap rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Tuhan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, maka ia berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi malah berpikir dalam hatinya, siapa orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Kemudian Yesus berkata kepada orang yang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Lalu seketika itu juga orang lumpuh itu bangun di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Orang-orang yang ada di situ sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Sudah dengarkan firman Tuhan dari tayangan yang barusan? Berarti adik-adik pasti udah ada nih yang dipelajari. Ayo, dari firman Tuhan barusan apa yang dipelajari? Kakak mau lihat tak? Ada yang udah belajar belum ya? Coba kakak lihat dulu. Oh, itu tuh yang lagi pakai baju coklat. Belajar apa? Ayo, tentang firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Yang tadi loh, yang tentang orang lumpuh yang diturunkan dari mana? Dari atap. Kenapa sih dia diturunkan dari atap? Ada yang tahu? Oh, kakak tahu tuh. Itu yang pakai baju hitam. Apa? Oh iya, betul. Nah, orang lumpuh itu diturunkan dari atap untuk bertemu dengan siapa? Tuhan Yesus. Nah, buat apa sih itu orang lumpuhnya mau diturunkan dari atap untuk ketemu Tuhan Yesus? Untuk apa? Supaya disembuhkan. Benar adik-adik. Nah, kenapa sih sampai diturunin dari atap? Tahu nggak? Oh iya, karena banyak banget orang sampai penuh, nggak bisa masuk. Oh wow. Nah, sekarang
gantian Lili dan kakak ya yang menyimpulkan beberapa hal yang adik-adik bisa pelajari. Adik-adik dengarkan ya. Nah, dari firman Tuhan yang barusan tentang orang lumpuh yang diturunkan dari atap, adik-adik bisa pelajari beberapa hal. Nah, itu kan seperti tadi katanya rumahnya penuh, tidak ada lagi tempat, gak bisa lewat. Tapi apa? Orang-orang dan teman-temannya menurunkan orang lumpuh itu dari atap. Berarti ya adik-adik, pada saat keadaan sesulit apapun, adik-adik nggak boleh putus asa, nggak boleh tidak bersemangat meskipun susah nih. Oh, aku nggak dapat sesuatu yang aku mau. Misalnya adik-adik punya cita-cita yang tinggi. Aku mau jadi juara satu. Oh, bukan juara satu aja. Aku mau pintar di sekolah. Dapat nilai ujian yang bagus-bagus. Nah, bisa nggak sih kayak gitu? Tapi aku berdoa nih sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku mau dapat nilai bagus. Terus udah gitu besokannya apa? PR-nya nggak dikerjain, terus main game melulu, nggak mau belajar. Kalau kayak gitu, itu namanya semangat nggak sih untuk menerima mujizat Tuhan? Enggak, bukan gitu adik-adik. Kalau adik-adik bersemangat kayak teman-temannya orang lumpuh tadi, walaupun nggak bisa masuk, cari jalan, bisa turunin lewat atap. Adik-adik juga harus kayak gitu, harus semangat. Aku punya cita-cita yang tinggi, aku mau dapat nilai ujian yang bagus. Nah, berarti harus semangat. Sudah habis berdoa sama Tuhan Yesus, harus rajin kerjakan PR-nya, harus rajin latihan, harus rajin belajar, harus rajin dengarkan gurunya. Kayak gitu adik-adik. Nah, siapa nih yang punya cita-cita yang tinggi? Aku mau lulus sekolah dengan nilai yang luar biasa. Aku mau kuliah di luar negeri. Nah, boleh nggak sih adik-adik punya cita-cita yang tinggi? Boleh banget. Tuhan Yesus pasti menyertai adik-adik. Nah, seperti orang lumpuh yang tadi, teman-temannya tidak patah semangat, tidak putus asa untuk menunggu mujizat dari Tuhan. Mereka selalu setia, tetap cari jalan. Gak bisa lewat pintu biasa, lewat atap. Adik-adik juga gitu. Kalau menunggu mujizat dari Tuhan, setelah adik-adik sudah berdoa, rajin berdoa, adik-adik juga harus melakukan bagian adik-adik. Misalnya seperti tadi, harus belajar, tidak boleh banyak-banyak main game. Kalau mau punya nilai-nilai yang bagus, gitu adik-adik. Oke ya, coba jempolnya ke atas yang udah ngerti. Wah, pintar, udah ngerti semua. Oke adik-adik, bagus semuanya. Nah, berikutnya, apa coba yang adik-adik bisa pelajari? Dari firman Tuhan yang barusan, adik-adik bisa pelajari bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau misalnya nih seperti yang tadi, kalau orang lumpuhnya nggak bisa masuk, terus teman-temannya nggak turunkan dari atap, mungkin orang lumpuh itu nggak bisa ketemu Tuhan Yesus. Kalau nggak ketemu Tuhan Yesus, nggak jadi dapat mujizat, ya kan? Nah, sama kayak adik-adik. Misalnya nih adik-adik memohon sesuatu, beriman untuk aku mau jadi anak yang pintar. Udah berdoa sama Tuhan Yesus. Nah, tapi kalau adik-adik tanpa perbuatan, tanpa mau belajar, tanpa mau bikin PR, tanpa mau berusaha,
Bukannya Tuhan Yesus nggak mau kabulin, tapi seperti tadi yang adik-adik pelajari, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi adik-adik juga harus apa tadi? Harus semangat dengan perbuatannya. Sudah berdoa sama Tuhan Yesus, habis itu juga berusaha sambil menunggu mujizat dari Tuhan. Gitu adik-adik. Pasti deh kakak yakin mujizat apapun yang adik-adik butuhkan, pasti adik-adik akan dapatkan. Begitu adik-adik. Nah adik-adik, sekarang firman Tuhannya sudah selesai. Berarti ayo kita mau ngapain sekarang? Berdoa, betul. Adik-adik siap berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, bantu kami ya. Kami mau menjadi anak yang bisa melakukan perbuatan yang baik dan bersemangat menunggu mujizat Tuhan. Tuhan Yesus bantu kami ya. Tuhan Yesus berkati papa mama, kakak adik, teman-teman, dan semua orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Semua yang sudah dengar firman Tuhan katakan amin. Nah, adik-adik, ingat ya, adik-adik harus selalu semangat untuk melakukan firman Tuhan dan semangat juga untuk menantikan mujizat dari Tuhan. Oke adik-adik, jangan lupa ya, adik-adik harus selalu jaga kesehatan, makan sayurnya, makan buahnya, jaga kebersihan, rajin-rajin cuci tangan. Kalau harus keluar rumah, harus pakai masker. Oke adik-adik, tetap sehat ya, tetap semangat dalam firman Tuhan. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan Kak Priska. Sampai jumpa lagi di firman Tuhan berikutnya. Bye.